dengan judul serahan konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Dewan Hakim yang kami muliakan serta hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, inilah peserta dengan nomor kode S2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni surga. Saat ini pendidikan karakter telah menjadi polemik di berbagai negara. Adanya pendidikan karakter yang seringkali kita dapati dengan pandangan pro dan kontra yang mewarnai diskursus pendidikan sejak lama. Namun telah kekurangan perhatian oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu para hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami memaparkan sebuah syarah Al-Quran yang berjudul Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. Dalam sebuah tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dijelaskan bahwa adanya perbedaan yang sangat signifikan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Berilmu saja tidak cukup, tetapi harus memiliki karakter yang baik yang harus kita tanamkan sejak dini. Namun, what is the character? Karakter adalah sebuah sifat yang selalu dikagumi dan menjadi tanda-tanda kebaikan, kebajikan, serta kematangan moral seseorang. Dewan Hakim serta para hadirin yang kami hormati, pendidikan karakter sendiri bahkan sempat digadang-gadangkan menjadi salah satu program prioritas kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang saat itu masih didampingi oleh Yusuf Kalla sebagai wakil presiden. Hal ini sebagai upaya pembenahan dan solusi untuk mengatasi carut-marut kondisi pendidikan di Indonesia. Namun, pada hakikatnya Al-Quran merupakan salah satu sumber utama rujukan ajaran Islam dalam pendidikan karakter. Pada masa pembinaan pendidikan karakter di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dan mengajarkan Al-Quran. Jika dikilas balik fakta sejarah yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dengan bermodalkan Al-Quran sebagai materi pembelajarannya dan berhasil mengubah karakter bangsa Arab yang sebelumnya sangat identik dengan penyimpangan. Mari kita dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu
suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan mereka banyak menyebut Allah. Hadirin yang kami muliakan, sudah menjadi fakta saat ini bahwa generasi-generasi di Indonesia lebih banyak menempuh pendidikan umum dibandingkan pendidikan agama. Padahal pendidikan agama Islamlah yang merupakan salah satu pilar pendidikan yang paling utama. Banyak orang pintar, berpendidikan, namun tidak berkarakter. Maka kepintarannya itu mereka gunakan untuk membawa berita bohong, adu domba yang meresahkan masyarakat, berdalil berjuang untuk rakyat, akan tetapi justru merampas dan mengambil keuntungan di tengah masyarakat. Lalu hadirin, bagaimana nasib bangsa Indonesia saat ini? Maraknya generasi-generasi di Indonesia sudah tidak peduli terhadap bangsa kita ke depannya. Mengapa para hadirin? Semua telah terjawab dan terpampang nyata di depan mata kita. Terlebih lagi di masa pandemi, banyak kasus yang seharusnya tidak melunjak dan semua mengarah pada pertanyaan, bagaimana dengan karakter bangsa ini? Hadirin yang kami hormati, apa yang terjadi jika tidak adanya pendidikan karakter sejak dini? Tentu saja mengakibatkan kemerosotan moral yang terus meningkat, pergaulan bebas, pacaran yang menyebabkan hal tragis dengan pembunuhan, kebiasaan menyontek, pornografi dan kecanduan game. Dan lebih mirisnya lagi para hadirin, peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini, yakni seorang polisi memperkosa pacarnya, seorang tenaga pendidik memperkosa 13 santriwati, dan 4 pria memperkosa keponakannya. Sungguh sangat memprihatinkan para hadirin. Hadirin yang kami muliakan, apa yang perlu kita banggakan jika problematika perilaku manusia seperti ini dan tidak kunjung habis? Sebab tidak sedikit orang kehilangan pikiran logis yang di depan berwajah manis, Tapi hatinya dipenuhi hasrat iblis. sehingga tidak ragu berbuat bengis. Hatinya tertawa walaupun matanya menangis. Lalu hadirin, dalam bahasa Yunani, karakter berarti tumor, menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan suatu tindakan atau tingkah laku. Sebagai orang tua, sebagai tenaga pendidik, hal seperti apa yang kita harapkan untuk generasi masa depan? Tentu yang kita harapkan adalah generasi dengan akhlakul karimah. Betul? Dengan pendidikan karakter yang dilandaskan dengan Al-Quran akan menjadikan generasi-generasi muda menjadi generasi yang berkarakter dan berakhlakul yang mulia. Sekali lagi, mari kita dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Luqman ayat 17 sampai 18. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا
Sadaqallahul azim. Wahai anakku, laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia lain karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang kami muliakan, setelah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, tentu kita dapat mengambil contoh dari kisah seorang lelaki biasa, yaitu Luqmanul Hakim. Luqman merupakan seorang hamba Allah yang tidak termasuk dalam kalangan nabi, namun namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Kisah Luqman menjadi salah satu penggambaran ketika beliau mendidik anaknya dengan karakter yang mulia dan akhlakul karimah. Tidak hanya sebuah pesan saja, melainkan nasihat yang dapat membantu kita untuk mendidik anak atau menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang terhadap anak-anak. Hadirin yang kami hormati, mari kita bangun kembali moral etik bangsa Indonesia, dan seyogyanya itu semua dimulai dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan pendidikan karakter yang dilandaskan dengan Al-Quran akan membawa generasi muda menjadi manusia yang berkarakter mulia dan berakhlakul karimah. Sebagai orang tua, sebagai tenaga pendidik, atau sebagai calon-calon orang tua di masa depan, mari belajar dan mengisi nilai keimanan, kebaikan dalam setiap perbuatan. Sebab baik buruknya karakter seorang anak itu semua dimulai dari lingkungan keluarganya. Hadirin yang kami hormati, mari kita membentuk generasi bangsa ini dengan karakter Qur'ani. Dapat kita tarik kesimpulan, yakni yang pertama, pendidikan karakter dapat dimulai dari lingkungan keluarga dengan didukung mendapat bimbingan dari tenaga pendidik lainnya. Dengan pembentukan karakter dapat dimulai dari pengenalan tauhid sejak dini, adab dan mengajarkan tanggung jawab. Yang kedua, masa depan yang baik ditentukan oleh karakter yang bergenerasi Quran. Tanpa karakter, maka kesengsaraanlah yang kita rasakan, bukan kedamaian dan kesejahteraan. Dan yang ketiga, untuk membentuk karakter itu perlu dibentuk dari meneladani Rasulullah SAW, dan tidak ada pilihan lain selain merujuk kepada Al-Quran. Sebagai bahan memori, kami tutup cerahan pada malam kali ini dengan sebuah pantun. Burung cendrawasih, burung nuri, burung cendrawasih. Dari dulu di Papua, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi